Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, diriwayatkan di hadis Muslim, kisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas air. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini. Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa. Datang lagi setan yang melapor, saya menggoda seseorang sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah berpisah dengan istrinya. Kemudian iblis mengajaknya duduk-duduk di dekatnya dan berkata, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Hanya saja hadis sahih ini sama sekali tidak memberi isyarat di laut mana singgasana iblis. Nabi hanya menyebut bahwa kerajaan iblis ada di laut. Karena itu menentukan laut tertentu memerlukan dalil yang lain. Sedangkan segitiga Bermuda atau Bermuda Triangle sering disebut lautan setan atau juga lautan iblis, di mana wilayah di Samudra Atlantik ini seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi yang membentuk garis segitiga antara Bermuda. Wilayah ini termasuk teritorial Britania Raya sebagai titik di sebelah utara, Puerto Rico, teritorial Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan, dan Miami, negara bagian Florida, Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Lokasi ini sering dijuluki sebagai rumah iblis karena sudah tidak terhitung jumlah korban jiwa yang hilang misterius di kawasan itu. Banyak yang menyebut jika korban jiwa yang gugur di sana adalah menjadi tumbal bagi sebuah kekuatan misterius jahat yang tidak diketahui. Bahkan beberapa teori menyebutkan kalau segitiga Bermuda merupakan sarang dari Dajjal, sosok yang akan muncul di akhir zaman nanti. Dajjal sendiri kerap disebut sebagai sang raja iblis yang kini sedang dia menanti di bawah gelapnya lautan Bermuda sebelum akhirnya nanti muncul di akhir zaman. Di dasar laut segitiga Bermuda terdapat semacam lubang atau gua dasar laut. Hanya saja setelah zaman es berlalu, gua ini tertutup. Arus di dalamnya sangat kuat dan sering membuat pusaran yang berdaya hisap tinggi. Banyak kapal-kapal kecil atau manusia yang terhisap di dalam blue hole itu tanpa daya, dan anehnya kapal-kapal kecil yang terhisap itu akan muncul kembali ke permukaan laut selang beberapa lama. Beberapa laporan mengatakan bahwa sebanyak 1000 jiwa lebih hilang dalam 500 tahun terakhir, dan bahwa lebih dari 50 kapal dan 20 pesawat telah hilang dalam 1 abad terakhir. Angkatan Laut Amerika mengatakan ada bukti kegiatan yang tidak biasa di daerah tersebut. Sejumlah orang mengaitkan Dajjal menjadi penyebab atas fenomena yang terjadi di segitiga Bermuda tersebut. Wallahu a'lam. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna iblisa yad'u arsyahu alal ma'i thumma yab'athu syarayah. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian dia mengutus bala tentaranya. Iblis itu membuat singgasananya di atas air, di atas lautan. Di situ pula tempat atau markasnya iblis untuk memerintah para anak buahnya, para setan-setannya. Ada beberapa anak turun iblis, yaitu Zalnabur, Sabar, Akwar, Maswad, Dasim, dan juga Al-Kanzab. Mereka itu secara khusus mempunyai job description, tugas untuk mengganggu, menggoda, menyesatkan manusia. Para anak iblis tadi juga mempunyai anak-anak turun yang semuanya setan-setan yang sangat banyak. Iblis juga mempunyai tentara-tentara lagi terdiri dari jin-jin kafir yang juga sangat banyak. Menurut tafsir Ibnu Jarir, anak iblis yang bernama Zalnabur bertugas menggerak-gerakkan setan untuk merusak orang-orang di pasar.
sehingga para penjual melakukan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum Quran dan hadis. Contohnya menipu, menjual barang cacat tanpa memberitahukan kecacatannya, merusak harga tetangga kanan kirinya, menghasut agar para penjual tidak rukun, menimbulkan perselisihan antara penjual dengan pembeli, menyibukkan orang-orang hanya ngurusi masalah dagangannya di pasar sehingga lupa beribadah, lupa berzikir, lupa sholat, dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua, anak iblis yang lain bernama Sabar. Dia adalah anak iblis yang jadi penguasa setan-setan yang menyebarkan musibah di mana-mana dan memanfaatkan musibah itu sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Contohnya, jika terjadi musibah, maka dia mengatakan bahwa ada makhluk halus atau setan yang ada di situ marah, sehingga agar tidak marah maka harus diberikan, katakanlah disembelihkan kerbau dan kepalanya ditanam di tempat tersebut, sehingga akhirnya banyak orang-orang terpengaruh menjadi musyrik, menjadi syirik. Yang ketiga adalah Akwar, anak iblis yang jadi penguasa setan-setan yang menyebarkan perzinahan di mana-mana. Dia selalu berusaha merayu, menggoda pria dan wanita agar berbuat dosa yang ujung-ujungnya berbuat zina. Kemudian yang keempat yaitu Maswat, anak iblis yang menyebarkan berita-berita bohong, mengadu domba sehingga tidak rukun, orang Islam, orang iman tidak kompak, saling suudon, saling menjatuhkan, sehingga timbul dendam, permusuhan, saling benci di antara sesama orang iman. Ini adalah perbuatan anak iblis yang bernama Maswat dan bala tentaranya. Kemudian yang kelima ada anak iblis Dasim, petugas di rumah-rumah, menyesatkan penghuni rumah. Misalkan mereka dilupakan untuk berdoa, dilalaikan untuk berzikir, sehingga suasana rumah selalu gegeran terus, tidak rukun, karena mereka jarang membaca zikir, jarang beribadah, malas beribadah. Kemudian Al-Kanzab, anak iblis yang secara khusus mengganggu saat orang Islam itu sholat. Anak cucu Adam dibuatnya bermalas-malasan untuk sholat, enggan. Dan kalaupun mereka kemudian mau sholat, maka sholatnya akan digoda-goda terus oleh Al-Kanzab ini. Jadi semua anak iblis itu tugasnya adalah menggoda, menyesatkan manusia. Mereka, para anak-anak iblis tadi dan bala tentaranya, dijanjikan iblis akan mendapatkan hadiah, mendapatkan reward. Bahkan ada hadiah tertinggi, yaitu mahkota yang tertinggi dihadiahkan bagi orang yang berhasil menggoda manusia untuk berzina. Oleh karena itu, kita sebagai orang iman harus benar-benar berusaha membentengi diri kita dari gangguan iblis. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.